Bapak Ibu Saudara, Salam. Selamat memperingati hari kelahiran Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur masih ada di perayaan malam Natal tahun ini, saudara. Kenapa harus ada malam Natal? Karena memang Tuhan Yesus lahir pada malam hari, saudara. Kita bisa lihat itu bagaimana kisahnya di Alkitab. Baik, kita akan menerima firman Tuhan untuk malam Natal ini diambil dari Injil Matius pasal pertama ayat 18 sampai 23. Kitab Injil Matius pasal atau bab pertama ayat 18 sampai ayat 25. Ayat 25. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita baca bergantian, saya mulai dari ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yesus suaminya seorang yang tulus hati dan dia mau mencurahkan nama istrinya di muka umum. Ia termasuk perceraian yang diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia akan mengalahkan Tuhannya bersama-sama. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai dia. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yesus menamakan dia Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia hanyalah orang yang mau mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Saudara, di seluruh dunia, baik di tempat lahirnya Tuhan Yesus, ya sepakat merayakan malam Natal 25 Desember. Itu secara tradisi dikatakan Yesus lahir pada tanggal yang kita rayakan, saudara. Kita melihat sekarang pesan Tuhan di malam Natal melalui Injil Matius ini. Dia menceritakan bagaimana kelahiran Yesus Kristus. Banyak orang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia hanyalah salah seorang daripada nabi, tapi kita harus melihat apa kata firman Tuhan. Injil Matius menceritakan dengan mendetail. Tujuan daripada Injil Matius ini dituliskan, dialamatkan pertama-tama kepada orang Yahudi. Jadi semua Injil sinopsis itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tujuannya jelas. Dan dengan tujuan itu, di situ kelihatan gaya dia menulis. Kalau kita lihat dari Injil Matius ini, karena tujuannya kepada orang-orang Yahudi, dia mulai dengan silsilah di pasal 1 ayat pertama. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Yesus Kristus anak Daud. Bagaimana Yesus Kristus anak Daud? Bukankah dia secara manusia lahir dari Yusuf, anak Yusuf? Tetapi tadi malaikat datang kepada Yusuf, dikatakan Yusuf anak Daud. Jadi karena Yusuf anak Daud, Yesus disebut anak Daud. Arti Daud di sini bukan langsung Yusuf lahir daripada bapaknya yang bernama Daud, tetapi keturunan Daud. Jadi jauh sebelumnya, sebelum Yesus Kristus itu lahir, sudah Tuhan atur generasi itu, sudah ada benih-benih gennya dari titik awal.
Jadi perencanaan Allah untuk menyelamatkan manusia udah dimulai dari perjanjian lama. Nanti terus ke perjanjian baru. Jadi sudah ada rencana Bapa di sorga. Nanti aku mau lahirkan ya diriku yang disebut firman, menjelma menjadi manusia. Sebab kalau aku tidak menjelma menjadi manusia, ya sulit mereka mengenal aku, sulit mereka mengetahui akan kasihku. Itulah sebabnya di pasal 1 ayat pertama, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi Yesus Kristus itu dikatakan anak Daud, anak Abraham. Kemudian Abraham memperanakan Ishak. Dari mulai Ishak terus dijelaskan. Dan tidak ada nyerempet-nyerempet anak Ismail, misalnya seperti itu. Yang tidak akan menurunkan garis Yesus tidak disebutkan. Yang akan menurunkan agama-agama lain tidak disebutkan. Jadi hanya yang nanti garis-garisnya itu dari leluhur-leluhur ribuan tahun sebelumnya. Dari mulai Allah memilih Daud menjadi raja. Udah ditentukan dari Daud dengan segala kekurangannya akan turun nanti Mesias. Itulah sebabnya Daud sangat ditinggikan di perjanjian lama. Abraham sangat ditinggikan, demikian selanjutnya. Dan sampailah di perjanjian baru muncul yang bernama Yusuf, keturunan Daud. Dan malaikat itu ingatkan, Yusuf anak Daud. Rupanya Yusuf dan Maria sudah tunangan. Kalau sudah tunangan dalam agama Yahudi, mereka bisa berlaku sampai nanti dikatakan mereka itu sudah sah. Mereka sudah disebut suami istri walaupun mereka belum berhubungan sebagai suami istri. Tentu kalau mau menikah itu banyak persiapannya. Persiapan secara fisik harus sudah yang nggak bisa. Persiapan secara mental, jiwa, kedewasaan, berpikir, boleh bertanggung jawab menghidupi rumah tangganya itu sudah ada. Sudah semua disiapkan. Dan mereka juga sudah dipertunangkan. Tetapi ketika sudah dekat waktunya mau pesta, Maria mengatakan bahwa dirinya mengandung. Dan waktu dia mendengar hal itu, walaupun ya dia sangat mencintainya, kalau seperti ininya rupanya di belakang aku dia berbeda. Kalau begitu aku harus menceraikan dengan diam-diam. Ya, aku tetap mencintainya, tetapi udah begini nasib dia. Dia sudah hamil, kami belum lagi berumah tangga, belum diberkati. Dia sangat sayang, kalau nanti umumkan, pasti dia nanti akan dilempari batu, dia akan mati. Padahal aku sangat mencintainya. Lebih bagus aku ceraikan diam-diam, gak ada orang yang tahu. Kalau sempat orang tahu, habis dia dilempari batu, dirajam. Dan ketika dia berpikir seperti itu, Tuhan tahu. Tuhan tahu hati, pikiran, rencana setiap manusia. Tuhan tahu isi hati orang, sedih, susah, senang, rencana baik, rencana buruk, Tuhan tahu. Saat itu ketika dia lagi tertidur, datanglah malaikat mengatakan kepada dia, mimpi menjadi media Allah untuk memberitakan sesuatu. Bisa seperti itu, melalui mimpi, melalui penglihatan, bisa Allah berbicara. Dan waktu itu bahwa malaikat Tuhan sebagai utusan Tuhan berkata kepada dia, ya ketika dia mau merencanakan, mau menceraikannya, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria. Tentu dia takut. Nomor satu, dia takut mengambil. Ya karena sudah hamil. Ada ketakutan dia. Secara pikiran dia tulus mencintainya, tetapi kenyataan tidak seperti yang dia lihat, bahwa dia hamil. Dia ketakutan, padahal cintanya satu-satunya hanya sama Maria. Jadi dia sangat ketakutan mengambil keputusan. Dan dia katakan bahwa anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, dan ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Kita lihat pesan daripada malaikat itu, nama sudah jelas,
Namanya harus Yesus. Tidak boleh ditambah nama tengah, nama akhir, tidak boleh ditambah. Namanya hanya satu, disebut Yesus karena nama itu punya makna yang harus dia bawa. Apa artinya? Disebut Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Siapa umatnya? Umat Israel, umat pilihan, bukan kita. Nanti ketika mereka menolak, baru dia beralih ke yang lain. Itu sebabnya dalam amanat agung Tuhan Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama, mulai dari Yerusalem. Itu orang-orang Yahudi. Dan kalau mereka menolak, lebih jauh lagi ke Judea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi nomor satu pada umat pilihannya, yaitu umat Israel. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi saudara, dari mulai perjanjian lama sudah dinubuatkan bahwa akan lahir seorang juru selamat. Sudah dinubuatkan oleh para nabi, baik Nabi Yesaya, baik Nabi Zakaria, dan banyak lagi nabi-nabi yang lain sudah mengingatkan bahwa sang juru selamat itu akan lahir dari seorang wanita, yang seorang perempuan muda, dikatakan demikian. Kita melihat dalam bacaan ini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Dalam kitab Yesaya sudah jelaskan kalimat ini yang sering dibacakan oleh anak-anak ya, dalam liturgi Natal. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi jelas dari dahulu sudah direncanakan ribuan tahun. Dari awal abad ke-8 sudah datang nubuat itu melalui Nabi Yesaya. Itu berarti 800 tahun sebelumnya, sebelum hari kelahiran Tuhan Yesus yang kita rayakan pada malam hari ini, malam Natal, ya, detik kelahiran Tuhan Yesus sudah dinubuatkan. Ya, setelah Tuhan Yesus lahir itu 800 mundur, 800 tahun sebelumnya sudah dinubuatkan. Dan engkau akan menamakan dia Immanuel. Immanu dan El. Immanu artinya adalah menyertai kita. El itu adalah nama Allah. Dimulai dengan El Shaddai, Elohim, El Roi, dan lain sebagainya. Atau di belakang disebutkan El itu artinya nama daripada Allah. Allah menyertai. Artinya Allah akan boleh dilihat, boleh dirasakan di dalam diri Yesus. Kemahakuasaan Allah itu akan dirasakan waktu dari mulai Tuhan Yesus lahir. Dia memberi kesembuhan, dia memberikan mujizat dan lain sebagainya, saudara. Dan tujuannya adalah dia juga rela mati untuk menyelamatkan kita, umat manusia. Itulah rencana Tuhan yang agung yang harus kita hargai, sehingga kita patut menghargai rencana Tuhan yang sudah direncanakan ribuan tahun sebelumnya, bahwa akan lahir seorang juru selamat yang disebut dalam bahasa Yunani Yesus, dan di dalam bahasa perjanjian lama sambungan kata itu disebut dengan Immanuel. Mari kita lihat tokoh-tokoh keluarga kudus pada malam hari ini. Kita melihat Yusuf. Siapa ini Yusuf? Yusuf dalam bahasa Ibrani disebut namanya Yosef. Itu bahasa Ibrani. Yosef berasal dari kata, asal katanya adalah Yahweh Losif. Yahweh itu nama daripada Allah. Arti nama Yusuf atau Yosef secara lengkap adalah Tuhan akan menambahkan.
menambahkan berkat keturunan dalam dirinya untuk menyelamatkan manusia. Tuhan akan menambahkan melalui dirinya. Dia bertanggung jawab membesarkan Yesus Sang Juru Selamat, dan dia menamakan Yesus. Tokoh yang kedua, keluarga kudus, yaitu Maria istrinya. Maria artinya yang terkasih atau kuat. Dia adalah orang yang terkasih karena dia terpilih di antara semua wanita. Dia orang pilihan. Dia dipuji oleh Elizabeth. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang? Dan Maria menyanyikan pujian mengatakan, ya, mulai dari sekarang semua dunia, semua bangsa akan menyebut aku berbahagia. Itu sebabnya dia adalah orang yang terkasih. Ya, dia dipilih dari semua wanita pada waktu itu. Dikhususkan Maria sebagai, dan kemudian juga arti daripada Maria adalah kuat. Dia harus bisa menanggung malunya. Ya, boleh dia mengandung dengan segala kesusahannya. Dia harus berjalan pergi ke kota Bethlehem, pulang kampung dulu untuk menggenapi firman Tuhan, bahwa dikatakan di perjanjian lama, hai engkau kota Bethlehem, engkau yang terkecil, daripadamu akan lahir. Padahal dia tidak tinggal di Bethlehem, dia tinggal di Nazaret. Sehingga melalui Kaisar Agustus memerintahkan untuk menggenapi firman Tuhan, cacah jiwa, dengan cacah jiwa itu menggenapi firman Tuhan, ayo pergi ke Bethlehem. Dan lahirlah di situ yang kita rayakan pada malam hari ini. Jadi dia mesti kuat, hamil tua berjalan. Dia mesti kuat, dia kuat mendengar suara omongan orang. Dia melahirkan Yesus Kristus. Sekarang kita melihat tokoh utama yang kita rayakan malam hari ini, yaitu Yesus. Yesus dalam bahasa Yunani, ya, adalah Iesous. Ya. Kalau saudara melihat di salib ada tulisan Iesous, bukan Yesus. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Tulisan itu aslinya Iesous. Jadi itu bahasa Ibraninya. Sekarang kita bahasa Yunaninya. Kenapa dalam bahasa Yunani? Baik dalam bahasa Yunani, baik dalam bahasa Ibrani mirip. Dalam bahasa Yunani karena memang perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Kenapa demikian? Perjanjian lama itu dipegang oleh Taurat, dipegang oleh orang Yahudi. Belum lahir kekristenan, belum lahir Yesus Kristus, sehingga ditulis dalam bahasa Ibrani untuk orang Yahudi. Dan lahirlah Tuhan Yesus. Dan itu tidak saja untuk orang Ibrani, tapi khususnya itu zaman itu Yunani yang menguasai dunia. Sehingga Alkitab ditulis oleh para rasul itu dalam bahasa Yunani, dan tulisannya adalah Iesous. Dalam bahasa Ibrani Yehosua. Yang dalam perjanjian lama Yehosua itu sama dengan Yosua. Jadi Yosua, Yehosua sama dengan Yesus artinya. Dan dalam bahasa Aramik, Tuhan Yesus kalau berbicara sehari-hari bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani, tapi bahasa Aramik. Bahasa Aramik itu bahasa Timur Tengah, ya, yang berpusat dalam bahasa Arab. Saudara pergi ke Israel, bahasa mereka beribadah, berkomunikasi. Orang-orang Israel itu dekat sekali dengan bahasa Arab, bahasanya. Itu kelompok bahasa yang disebut dengan bahasa Aramik. Dalam bahasa Aramik, Yesua dalam bahasa Yunani itu adalah YHWH. Kenapa YHWH? Huruf itu semua huruf mati. Karena nama Tuhan itu kudus, Allah menyebut panggilannya itu dengan huruf konsonan. YHWH. Dalam
gereja tertentu untuk bisa disebutkan, mereka sisipkan huruf vokal. Ya, dan itu benar. Kita seringkali hanya mengatakan Bapa di sorga, tapi sebutannya yang paling tepat adalah memang YHWH. Sehingga dalam terjemahan beberapa Alkitab bahasa yang lain disebut dengan Jehovah. Itu yang paling tepat. Kata Jehovah, atau dalam bahasa Indonesia disebut Yahweh. Dan itu berarti juga sama dengan Yesus. Jadi memanggil nama Yesua, memanggil nama Yesus, disebut Bapa juga. Apa Yesus? Satu kali Tuhan Yesus ditanya, Tuhan kenalkanlah kami, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dan dia berkata, mau tunjukkan, barang siapa melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Jadi melihat Yesus, memanggil Yesus, itu sudah memanggil nama Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Itu sebabnya Allah menyertai. Allah menyertai. Ketika kita sebut Yesus, Allah menyertai. Amin. Dalam perjanjian lama disebut Immanuel. Dalam perjanjian baru disebut Yesua, Yesus, Yehosua. Allah menyertai. Itu sebabnya kita berdoa di dalam nama yang ajaib itu. Sehingga Tuhan Yesus dikatakan, tidak ada orang yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena kepadanya sudah disebut Allah menyertai. Dulu orang tidak bisa datang kepada Tuhan, harus melalui imam. Kalau orang dalam perjanjian lama beribadah, nah boleh langsung jumpa sama hadirat Tuhan di ruang Maha Kudus, harus melalui imam. Imam itu juga tidak sembarang imam, imam besar, ada jadwalnya untuk masuk. Atau melalui seorang nabi untuk mengatakan apa rencana Tuhan, apa suara Tuhan. Disebut juga mereka sebagai pelihat. Apa rencana Tuhan, apa rencana Tuhan. Mereka bisa menyatakan sesuatu. Jadi imam besar kita adalah Yesus Kristus. Setelah dia datang menjadi manusia, dia menjadi perantara untuk bertemu dengan Allah. Kalau mau langsung tidak bisa. Dulu yang boleh bertemu dengan Allah adalah imam, nabi. Boleh berbicara kepada manusia, tidak bisa. Dan supaya kita boleh nyambung kepada Bapa di sorga, datanglah Yesus Kristus. Dia adalah imam besar kita. Bagaimana kita diperdamaikan? Dia dengan tubuhnya sendiri, dengan pengorbanannya sendiri, dengan darahnya sendiri. Lengkaplah kita boleh berjumpa dengan Tuhan melalui darah Yesus. Itu sebabnya setiap tanggal 25 Desember umat Tuhan yang sudah dewasa hukumnya wajib mengikuti perjamuan kudus. Sebab dia adalah imam besar. Dia lahir, kemudian dikatakan dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Dan sebelum dia naik ke surga di kayu salib, dia katakan sudah selesai. Tugasku sebagai imam besar menjadi pintu pembuka jalan sudah selesai. Tidak perlu lagi ada imam lain. Banyak dalam agama lain dia imam, atau dalam gereja lain, oh dia imam di gereja itu. Saudara, tugas imam adalah pendamaian. Itu sebabnya dalam gereja tertentu pengampunan dosa memang harus melalui imam. Di malam tertentu, di hari tertentu, minta pengakuan dosa. Bagi mereka imam masih ada. Bagi kita saudara tidak perlu minta ampun dosa melalui seorang gembala hamba Tuhan. Sebab imam besar sudah menyelesaikan. Kita tinggal berdoa kepada Yesus Kristus. Sudah selesai. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus wafat, selesai langsung pada waktu itu tirai bait Allah yang menghubungkan antara ruang kudus dengan Maha Kudus koyak. Dan ketika koyak terlihatlah tabut Tuhan, ruang Maha Kudus. Tadinya yang boleh melihat itu hanya imam besar. Dia mempersembahkan korban anak domba. Sampai sekarang tidak ada satu gereja atau sinagog atau bait Allah dimanapun di dunia ini yang bisa sanggup mempersembahkan kembali domba sebagai penghapus dosa. Selalu Tuhan gagalkan. Nanti sebelum datang Tuhan Yesus itu akan dibangun kembali bait Allah itu dengan berbagai kesulitan peperangan yang gesit, dan mereka akan mulai lagi mempersembahkan korban yang dulu. Tetapi tidak lama setelah itu akan terjadi kekacauan.
Sebab Yesus Kristus datang untuk mengangkat kita umat Tuhan. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan tetap merayakan kelahiran Tuhan Yesus, karena itu titik awal kita didatangi oleh Juru Selamat. Amin. Firman menjadi manusia, itu Yohanes 1 ayat 14. Firman, kata-kata, logos. Kalau bahasa Indonesia, gabe daging mahatai jalanian di tengah-tengah kita. Jadi benar-benar ada di antara kita. Sudah bisa kita berbincang-bincang, bisa dia menyembuhkan, mendengar doa, dan lain sebagainya, saudara. Dalam Yohanes 14 ayat 6, malah Tuhan Yesus berkata, dan kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Saudara ingin masuk surga? Amin. Ada jalannya. Dan jalan itu hanya satu. Bukan seperti mau ke Roma, ada banyak jalan ke Roma. Memang pada waktu itu ada banyak jalan ke Roma. Tapi jalan ke surga hanya satu, yang digambarkan dengan bahteramu. Bahteramu itu ada 3 tingkat. 3 tingkat. Tingkat paling bawah, tingkat paling tengah, tingkat paling atas. Dan tingkat paling tengah, gambar Yesus Kristus, hanya ada satu pintu untuk masuk bahtera. Untuk bisa bertemu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ada satu pintu. Dan jendela pun hanya satu di atas, untuk boleh terbangkan merpati, gambaran daripada Roh Kudus. Jadi hanya ada satu pintu untuk masuk ke dalam surga. Caranya hanya satu, jalannya, aksesnya hanya satu, tiketnya hanya satu, dipegang oleh Tuhan Yesus. Tidak ada tiket-tiket palsu. Berbagai agama mengatakan boleh masuk dengan beramal, dengan melakukan ini. Tapi Tuhan Yesus jelas mengatakan, Dia adalah firman yang menjadi manusia. Akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada dusta dalam mulutnya, dan hidup tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun. Amin. Itu sangat tegas. Biar dia baik kali, yang penting dia balik, gak usah pun dia seiman dengan aku. Kalau dia baik, pasti Tuhan sayang, pasti diselamatkan. Semua perbuatannya luar biasa. Lebih baik dari orang Kristen, pasti selamat. Itu kata manusia. Yang ngomong itu manusia. Bahkan di kitab suci mereka tidak ada sebutkan begitu. Semua menyebutkan dalam insya Allah, mudah-mudahan. Ya kalau timbangan baiknya lebih banyak, masuk surga. Bisa-bisa timbangannya juga tidak dikira ya, sehingga diatur sedemikian rupa menjadi lebih berat yang baik. Tapi ketahuilah, apa mungkin lebih banyak yang baik kita lakukan dan kita lahir? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu sebabnya dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Dia jelas mengatakan, kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui aku. Itu kaki tangannya Bapa di sorga. Itu sebabnya dikatakan dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Karena kaki tangannya, yaitu firman menjadi manusia, hanya melalui dia. Tegas dikatakan ya. Jadi kalau pilih kekasih di dunia ini hanya beberapa tahun, tapi untuk kekasih di surga, yaitu Tuhan itu selama-lamanya. Saudara, ini soal iman. Jangan pernah tinggalkan iman kita kepada Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Jadi Bapa di sorga telah menunjuk putranya, yaitu Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan? Tadi katakan dia yang akan menyelamatkan. Bagaimana caranya? 2 Korintus 5 ayat 15 berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Tolong di Alkitab di layar ya. 2 Korintus 5 ayat 15 jelas dikatakan, dan Kristus telah mati. Banyak agama lain mengatakan bukan Yesus yang mati, itu bukan Isa. Kata dia,
Tapi Alkitab jelas mengatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Untuk semua orang yang mau percaya. Jadi Tuhan sudah siapkan jalan keselamatan itu. Aku mati untuk semua orang. Orang dahulu sampai orang masa depan. Asal mereka datang kepadaku. Kepada jalan yang benar. Kepada pintu satu-satunya. Dia sudah siapkan. Tinggal kita mau mencari ke jalan itu. Kalau tadinya banyak jalan. Mana ini jalan Yesus ini ya? Harus datang. Dan kalau udah di jalan itu pasti ke pintunya yang tepat. Jangan lari-lari. Pasti benar jalannya. Di dalam ayat ini kata, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup, ini pegang. Kalau jadi orang Kristen ya, mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Amin. Amin. Punya tubuh jangan pakai hanya untuk diri sendiri, pakai buat melayani Tuhan. Punya otak, pakai untuk melayani Tuhan. Punya HP, pakai juga untuk iya. Uang saudara tabur, saudara tuh apa? Uang juga loh. Itu jelas. Iya. Banyak hal yang lain. Saudara ingin sesuatu, semua boleh ingin macam-macam. Tapi kita harus tabur. Baru dapat. Ingin dapat kebaikan, tabur kebaikan. Kalau mau ingin menuai kejahatan, berbuat jahat, pasti dibalas. Firman ini jelas, Kristus telah mati. Rela dia mati habis-habisan buat kita, untuk semua orang. Supaya, ini tujuannya, supaya hidup kita ini tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Karena Tuhan sudah serahkan dirinya bagi kita. Untuk dia bawa ke jalan yang lurus, jumpa Tuhan. Nah untuk jumpa di sana, masa kita hidup buat iblis? Buat diri kita? Ya, untuk bisa dibawa dia, siapkan bekal kita. Dan jalan menuju ke sana saudara, enggak lempang seperti jalan tol. Jalan yang Tuhan siapkan, sempit. Artinya apa? Sempit ini. Di dalam perjanjian lama dikatakan situ ada jalan lubang jarum dikatakan. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya. Jadi memang ada di situ satu lubang untuk masuk ke kota pada waktu itu sempit. Disebut lubang jarum bukan seperti lubang jarum, tetapi itu hanya nama. Hanya boleh lewat satu orang dan boleh masuk, dia harus tunduk. Juga satu hewan boleh masuk, misalnya seperti onta. Dan kalau masuk onta harus tunduk dan semua barang-barang di onta itu nggak boleh ikut karena nggak muat, pintunya sempit. Seperti itulah jalan mau ke surga. Kalau suami yang baik beriman tulus, dia punya istri, punya anak-anak, itu hanya bawaan di dunia. Tapi kalau masuk surga, hanya yang benar-benar percaya sama Tuhan yang boleh masuk. Selamatkan diri masing-masing. Tidak ada kita bawa, ayo Pak, kau kan Kristen juga, ayo. Oh bukan, yang jaga pintu Tuhan Yesus. Ya ini keluarga apa? Keluarga ini. Satu-satu masuknya ya. Itu dicek nanti. Wah, ini orang beriman. Oh ini tidak. Memang dia banyak melakukan yang baik, tapi dia tidak bagian daripada milikku, dia tidak akan masuk. Jadi mari kita meniru keluarga yang kudus ini, tokoh-tokoh sifat mereka yang kita tiru di malam Natal ini. Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki sifat yang disebut dengan tulus. Amin Bapak Ibu. Sifat tulus dalam hidup ini sangat penting. Kalau tidak ada ketulusan, susah saudara. Kita bisa ketinggalan di malam Natal ini. Nomor satu pesan kita adalah mari kita memiliki sifat yang tulus, tidak pura-pura. Melayani Tuhan jangan ingin dipuji, ingin mendapat sesuatu nantinya dari Tuhan. Saudara, tidak seperti itu. Mari kita tulus berkorban, tulus, jangan kita ungkit tenaga yang sudah kita berikan.
Satu kali kita kecewa, kita mulai mengungkit, jangan saudara. Apapun lakukan dengan tulus. Demikian juga dalam hal berkeluarga mesti ada ketulusan. Baik kepada istri, kepada suami, kepada anak, jangan mengungkit. Itu akan merusak. Sifat daripada Yusuf adalah dia sangat tulus. Dia tidak pura-pura untuk mengasihi Maria. Dia tidak pura-pura untuk mentaati firman Tuhan. Setelah malaikat itu katakan, ambil dia. Dia itu mengandung dari Roh Kudus. Ya, dia itu anak Allah. Namakan dia Yesus. Dia akan menyelamatkan. Langsung dia berubah. Tadinya benci, tetapi aku tuluslah, apapun risikonya, aku harus mau menerima dia sebagai istriku. Amin Bapak Ibu. Satu kali beberapa waktu yang lalu saudara, kita mendengar peristiwa. Belum lama saudara, di mana di kampung di Sipahutar katanya, kalau nggak salah ya, ada pernikahan yang dibatalkan pernikahannya, saudara yang kekasih. Sangat menyedihkan apa yang terjadi pada waktu itu. Pihak laki-laki inisial namanya DL dan yang perempuan inisialnya M, Boru M, dari gereja. Pendeta yang ada di sana saudara, itu satu gereja ya, gereja HKI Parandian, Kecamatan Sipahutar. Udah ramai orang mau pesta pernikahan itu. Parburu, paraman, undangan di gereja. Sebelum ke gedung, Amang Pandita bertanya kepada calon mempelai wanita itu, giliran dia. Setelah ditanya yang laki-laki, kau sayang sama dia, cinta sama dia? Iya, kata yang laki-laki. Ketika ditanya sama yang perempuan, kau mencintai dia? Tidak. Tanya lagi kedua kali. Sekali lagi dulu, apa tadi belum paham pertanyaan? Apakah engkau mencintai dia untuk menerima dia menjadi suamimu? Begini. Tidak. 3 kali untuk menjadi sah. Apakah engkau mencintai ini, menerima dia ini dalam sehat, senang, apapun susah? Tidak. Langsung Amang Pandir bilang, karena ini jawabannya, tidak jadi pemberkatan nikah. Langsung turun calon mempelai wanita dan suasana gereja menjadi kacau. Malu sekali. Nomor satu yang paling malu pihak yang perempuan tentunya. Kenapa setega itu? Padahal proses untuk menikah itu panjang saudara. Nggak langsung muncul di gereja berpakaian lengkap. Ada proses mulai manhori-hori dinding. Dan waktu itu sudah datang dari wakil dari kedua keluarga, udah jumpa, berbicara kira-kira bagaimana nanti. Ya. Sampai ditentukan di situ juga bagaimana nanti Marhata Sinamot. Kapan ya Marhata Sinamot? Itu butuh waktu, dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh warga, parburu, anak, semua udah diperhitungkan di situ. Sampai ke Martupul sudah selesai. Tentu sudah ada undangan, sudah amplop masuk. Dan di mana harga orang-orang tua, wakil-wakil marga ininya terus dari atas, dari opung-opungnya udah disebutkan. Pasti di situ ditanya, cintanya kau? Cinta. Makanya itu berjalan dari marhori-hori dinding, Marhata Sinamot, Martupul, masuk ke acara pemberkatan nikah untuk menghadapi Israel. Tiba-tiba dikatakan, aku tidak cinta. Berarti tidak tulus dari mulai awal. Iyalah,
Berarti dia tidak tulus mengatakan waktu marhore ini udah berpakaian bagus, cinta, udah makan, udah berdoa. Sampai juga ke acara Marhata Sinamot, berpakaian bagus, makan diundang semua, tetangga semua STM diundang makan. Cinta. Demikian juga sampai ke Martupong, udah di gereja loh, udah ada tanda tangan juga di situ. Cinta katanya, tapi tepat pada harinya tidak. Yusuf, Maria tidak seperti itu. Itulah perlu dicatat. Tulus ini susah. Di rumah tangga kalau nggak tulus menerima istri dengan segala kekurangannya, kacau rumah tangga. Bukan gampang rumah tangga, bukan gampang. Bisa makan hati, tapi pegang firman Tuhan, sumpah di gereja. Ketika anak pan kita ngomong siapapun, mau pastor siapapun, itu mewakili Tuhan. Katakan iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Pulang langsung pihak peranak pun kembalikan semua hepeng. Bukan gampang. Semua ini sedih juga ya. Semua catering, semua yang sudah angus-angus, gimana itu ya? Pusing. Dapat malunya, dapat ruginya, rugi waktu. Baju pengantin itu gak akan dipakai kan kalau dia kawin sama yang lain. Ya kan, jas itu, aduh, udah ngeri pakai itu. Semua itu menderita. Tapi Yusuf menjadi pegangan kita untuk tiap rumah tangga. Saudara melihat susah punya istri? Susah? Oh, hebat bapak-bapak di sini. Susah punya suami? Halo? Jujur saja. Susah? Ya susah loh. Jujur Bapak Gembala, mulai bisa melihat. Ibu-ibu banyak susah, buktinya ke gereja sendiri, ke pasar sendiri. Itu kan contoh-contoh yang nyata. Ya, kalau ada ulangan sendiri, itu fakta. Satu di timur, satu di barat, satu ke gereja, satu tak kemana. Itu fakta di mana-mana. Susah punya anak itu. Ini pertanyaan juga soal tulus maranak itu ya. Susah maranak. Kita harus jujur mengatakan susah loh. Emangnya gampang nyuruh anak zaman now? Gampang suruh anak? Mesti berpikir sebelum ngomong. Ya berpikir, kira-kira iya apa enggak ini? Bukan gampang. Zaman sekarang kebersamaan itu susah, mahal harganya. Mau kumpul Natal, coba di sini yang datang ini semuanya. Apa komplit yang datang bernatal itu? Satu keluarga? Anak. Besok lengkap. Nah, kecuali udah dipanggil Tuhan ya, jangan pula datang pula, bisa kita kacau. Tapi kalau masih di bumi ini, ya itulah, Natal itu mahal harganya. Selidik punya selidik. Kenapa nekat si perempuan seperti itu? Kata-kata orang, karena bukan langsung orang yang ngomong. Apa katanya? Belum move on dari mantan. Hello? Si perempuan belum move on dari mantan. Namanya mantan, ngapain lagi dipikirkan? Mantan gak cinta, awak cinta, kan kacau. Ya kan, belum move on. Hello, tidak satu laki-laki, amin. Karena tadi yang perempuan ini yang belum move on. Ingat ya, saudara dikecewakan, ya kalau anak-anak muda, anak gadis, remaja, dikecewakan, jangan sakit hati. Tuhan sedang menyiapkan yang jauh lebih baik. Amin. Amin. Harus berani move on. Harus berani. Rupanya harga dari satu janji sampai ke orang tua, mak tak mau lagi dia, tak mau deh. Kalau tak mau jadi dia, udah. Mama bapak jodohkan sama siapa mak, sama siapa? Dari Bandung, itu ceritanya.
Paribannya yang ditolak itu Pak. Wah, padahal dari zaman dahulu biasanya orang dijodohkan. Mana langgeng? Itu biasa di Alkitab banyak dijodohkan, langgeng. Tapi harus tulus. Kalau iya, bilang iya. Kalau enggak. Kan seperti itu. Pasti orang jodohkan juga sama yang terbaik, walaupun itu pariban. Ya memang seperti tidak tambah pemilih sama pariban kan? Tapi kan kita sudah tahu keluarga pariban itu. Ya, keluarga dari pihak mama misalnya. Kita sudah tahu. Tetapi dia tidak tulus. Padahal mereka itu sama-sama kerja di dinas kesehatan. Semuanya orang-orang yang punya hepeng, punya pekerjaan tetap. Mereka mau menikah, tapi akhirnya tidak jadi, saudara. Belum move on. Saudara, jangan bertahan kepada sesuatu yang Tuhan tidak izinkan. Amin. Teruslah kita berjalan di jalannya Tuhan. Karena tidak semua permintaan kita ini Tuhan kabulkan. Tidak semua. Tapi ketahuilah, semua yang Tuhan berikan pasti yang terbaik. Mari kita memiliki sifat yang disebut nomor 1 tadinya tulus. Tulus melayani, tulus berkorban, tulus memberi, tulus jangan mungkin. Dan kalau sudah janji, pegang janji. Sekali menikah, apapun kesulitannya, bertahan. Karena sudah apa? Janjinya ini enggak tahan. Janji Tuhan tidak pernah tidak jadi. Janji manusia kadang-kadang bohong. Tetapi kalau kita berjanji sama Tuhan, usahakan bertahan sedemikian rupa. Karena ada berkat yang Allah persiapkan bagi kita. Dan kita juga melihat Maria juga tulus menerima Yusuf. Walaupun yang dikandungnya bukan dari Yusuf, tapi dari Roh, dia tulus. Dan Yusuf pun tulus membesarkan Yesus Kristus. Sehingga disebutkan Yesus anak Daud. Yusuf dari keturunan Daud. Itu yang kita rayakan. Sehingga dalam lagu-lagu kita selalu dikatakan Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Di malam yang kudus itu Yesus Kristus lahir. Dia datang untuk apa tadi katakan? Untuk menyelamatkan umatnya. Saudara ingin diselamatkan? Pasti selamat di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita mau aminkan firman Tuhan ini.